سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, termasuk para pemirsa baik di YouTube, di Facebook maupun di TikTok kami, agar kita bersama-sama dalam silaturahmi yang penuh barokah ini menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kesempatan kali ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita, ya. Insyaallah luar biasa rawuh panjenengan, hadir panjenengan, termasuk yang mengikuti melalui media sosial ini sama-sama, ya, dengan syukur kita Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kali ini supaya tidak terlalu lama, kita akan sampaikan satu tema untuk menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait syukur nikmat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Jadi di situ ada satu pengertian syukur jamaah sekalian. Ya. Syukur adalah dari kata asyukru yang artinya ucapan, perbuatan, dan sikap terima kasih atau pujian kepada sang pemberi nikmat, baik itu kepada makhluk manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga oleh para ulama diartikan ucapan, sikap, perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan setulus-tulusnya atas nikmat dan karunia-Nya. Itu pengertian syukur secara komprehensif, ya. Jadi kita di dalam firman Allah tadi disebutkan betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kali ini ada seorang kiai ngantarkan minuman. Ya, ini luar biasa, ya. Betapa nikmat yang begitu luasnya kepada Allah kita semuanya jemaah sekalian, sehingga secara garis besar, ya, nikmat itu atau syukur itu, ya, syukur nikmat itu ada beberapa dimensi. Ada dimensi qauliyah, ya, atau dimensi lesan, ada dimensi qalbi, ya, syukur bil qalbi atau di dalam hati, dan syukur bil arkan atau bil a'mal. Jadi syukur itu ya harus ini, tiga komponen ini, tiga dimensi. Kalau ada orang hanya bersyukur melalui lesannya saja, Bapak Ibu, alhamdulillah, ya, itu sudah syukur. Tapi belum memenuhi kriteria syukur secara dimensional. Belum dikatakan syukur secara universal. Ya, kenapa? Karena hanya terima kasih saja di lesan diucapkan, tapi tidak terbukti dalam hati dan perasaan. Bisa jadi lesan mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati juga terima kasih, akan tetapi penggunaannya tidak sesuai. Ya, itu juga belum dikategorikan bersyukur. Pangapunten, saya dikasih kopiah, ya, maka ucapannya alhamdulillah, terima kasih, ya kan? Di hati pun demikian misalnya. Tapi ternyata kopiah ini harusnya oleh sang pemberi harusnya kan dipakai di kepala. Ternyata saya pakai di lutut, apalagi di kaki. Kira-kira saya ngekei desudi, seneng apa susah? Gak senep. Senep itu, ya. Saya cinta sama istri saya, saking senengnya ulang tahun tak kasih kado jilbab. Terima kasih Mas, I love you, gitu kan? Oh, thank you. Setelah terima kasih, ternyata jilbabnya dipakai untuk mengikat kakinya, atau digosok-gosokkan di tanah. Waduh, apa nggak manggel, ya kan? Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan alhamdulillah. Maknanya apa? Bahwa nikmat itu adalah pujian. Nikmat itu rentan kepada kesombongan, Bapak Ibu. Nggih. Ngapunten, Ustadz Jailani kok tambah ganteng, gitu kan? Itu beliau pasti mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Kalau tidak alhamdulillah bisa sombong loh. Ya, karena kegantengan, ketampanan, pangkat, jabatan, kekayaan itu kalau tidak ini kan pujian-pujian semua itu. Wah, aku kok kan begitu. Ya, keakuan itu adalah kesombongan. Tapi kalau sudah alhamdulillah, segala pujian itu miliknya Allah. Kalau jenengan hanya dititipi saja. Ya, dititipi saja. Sehingga segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kalau jenengan mengucapkan terima kasih, lalu kesehatan, kesempatan, pangkat, kekayaan, bahkan jabatan kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah sang pemberi nikmat. Iki kados jenengan ngeten iki, diberikan sehat, subuh-subuh ya tetap mangkat gitu. Apalagi cuacanya dingin. Ini ki buat sembarangan loh, Pak. Tidak semua orang loh bisa hadir, apalagi di luar Masjid Al-Jabar juga bisa rawuh ke sini. Ibu-ibu itu udah mulai ada yang datang juga itu berbondong-bondong itu. Aku nek ibu-ibu ketok kabeh kok, Pak. Nek lanang-lanang gak patek ketok aku. Dari jauh sudah. Iya. Jare ibu pojokan, oh kiai kok geragas. Gitu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, jadi dengan perbuatan kita diberi sehat, masya Allah, diberi ibadah dan taat, diberi rizki, diberi infak dan zakat. Gitu. Syukur-syukur dipanggil untuk budal haji umroh ya berangkat. Allahumma amin. Jenengan nanti yang mau berangkat sama saya, insya Allah Oktober ya mau berangkat, diamanai dari travel dari Blitar. Ya dari Blitar itu masih family dengan keluarga almarhumah, itu ada travel, diminta saya untuk menemani, mengawal dan bersama-sama para jamaah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Nah, terkait dengan mensyukuri kemerdekaan, nah ini karena nikmat Allah kan banyak itu ya. Itu banyak itu. Ada dengan cara-cara bermacam-macam juga. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hakikat mensyukuri kemerdekaan itu ada di surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Stressingnya ada di ayat 1 dan ayat 3 jemaah. Untuk bangsa Indonesia. Kalau untuk ini awal kemerdekaan, awal diutusnya Rasulullah, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Kemenangan, ya, terbebasnya kota Mekah. Jadi konteksnya pada masa Rasulullah. Setelah kemenangan itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad menyaksikan betapa banyak orang berbondong-bondong masuk agama Gusti Allah. Jadi setelah dakwah secara sirri, ya, secara rahasia, diam-diam, lalu dengan kemenangan itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, sehingga mencapai kemenangan, banyak orang yang masuk Islam dan mengikrarkan diri sebagai orang beriman. Ngoten Bapak Ibu. Nah, ketika mencapai kemenangan ini, konsep yang diberikan Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi ngoten. Jadi jika datang kemenangan, ya, pertolongan Allah, maka dianjurkan fasabbih, ya, bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan beristighfar kepadanya, innahu kana tawwaba, karena Allah sang pemberi penerima taubat. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dalam hal ini kesimpulannya adalah jika datang kemerdekaan, nah ini kalau dalam konteks keindonesiaan Bapak Ibu, ketika datang kemerdekaan itu dua, ya, yang harus konsekuensi kita lakukan. Nah, dan yang pertama fasabbih bihamdi rabbik, yang kedua wastaghfirhu. Konotasinya bagaimana? Ini jamaah sekalian. Yang dimaksud dengan fasabbih bihamdi rabbik adalah ada dua makna. Fasabbih bihamdi rabbik dalam konteks kemerdekaan bangsa Indonesia itu ada dua makna.
Yang pertama, sucikan asma Allah. Artinya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal soleh untuk mengisi kemerdekaan. Oke. Terus di samping panjenengan mengadakan lomba makan kerupuk, lomba apa itu dulang-dulangan. Saat ini lomba kan macam-macam ya, Pak ya. Sing nang TikTok viral itu apa lah itu? Lomba gendong bojone. Keliru. Karena wajahnya ditutupi. Bayangno, ya nek keliru kayak model ini kita Mirzani no gak apa-apa. Nek keliru mbok 90 tahun ya apa ya. Aneh-aneh orang. Ya. Ya aku golekno bojo Pak sampeyan. Ana lomba gendong bojo sampeyan golekno dhisik rafekno dhisik kok tak gendong-gendonge dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada isi kemerdekaan itu maksudnya fasabbih itu sucikan asma Allah. Banyak-banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil, banyak ibadah, banyak amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya fasabbih. Maka mengisi kemerdekaan ini di dalam surah Al-A'raf ya kan disebutkan di sana bahwa di dalam kita mensyukuri kemerdekaan itu melakukan segala amal ibadah dan amal soleh yang di situ ya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malah dikotori dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan minum-minuman keras, atau mungkin ya di dalam bangsa negara itu banyak korupsi misalnya ya, supremasi hukum kurang diperhatikan misalnya. Itu bagian dari kurang hakikat mensyukuri kemerdekaan. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu nggih harus benar-benar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan fasabbih bihamdi rabbik. Nah, makna yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika adalah membersihkan diri, Pak. Sucikan dirimu. Ya, di samping memuji Tuhanmu, kita disuruh membersihkan diri kita, Bapak Ibu. Dari apa? Dari karakteristik penjajah. Ya, jadi penjajah itu jelas sifatnya buruk. Ya, menzolimi orang lain. Itu kita tinggalkan. Egoan. Terus provokasi, merusak persatuan dan kesatuan. Itu banyak. Jadi walaupun kita kula jenengan sampun merdeka ngeten iki nggih. Wis api-api wong menjaga kerukunan, NKRI harga mati. Lha ngoten niku jek ana sing kepengin merong-rong bangsa Indonesia. Apalagi nanti Bapak Ibu ngapunten di tahun 2024 yang notabene adalah tahun politik, panjenengan hati-hati, Pak. Hati-hati mulai sekarang sudah mulai itu. Ada yang ngelokno macam-macam lah, saling menghina, bahkan ya membuli dan seterusnya. Jangan sampai. Sering dalam aturaken bahwa yang namanya pilihan itu pasti beda. Kata jenengan ngeten iki namung diparingi satu pilihan, satu gelas ngeten iki dalam kan dua pilihan. Gitu. Misalnya kok saya milih yang ini, nanti di sini juga ada yang milih. Gitu. Jadi pilihan itu tidak boleh kemudian pilihan orang lain kita benturkan, pilihan orang lain kita benci, kita saling menghargai. Itulah bangsa toleransi. Itulah yang dimaksudkan para pejuang-pejuang kita dengan yang namanya toleransi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu jua. Samanten kata ini mboten padha kok. Gitu. Ono sing lengen cekak, ono sing sarungan, ono sing jubahan. Kata sahabat itu lali aku. Apa duta? Nah, coba ini duta-duta bangsa Indonesia ini harus dihormati. Masya Allah. Tidak sembarangan. Jono sih pakai sarung. Ngoten niku jenengan gak usah ngelokno. Iku kok pakai sarung, jangan-jangan gak sabukan, koyo ngintipan, gitu. Jadi tidak perlu seperti itu. Nah, Indonesia ini ujiannya kan karena ribuan pulau loh Pak, bayangkan, gitu. Ratusan suku bahasa. Nah, ini kalau jenengan kudu hati-hati. Jadi makanya sampai para pejuang kita, para ulama kita, NKRI harga mati itu maksudnya seperti itu. Ngoten iki orang kok terus jenengan terlalu lebay. Ada yang seperti ini. Ngapain menghormati bendera Indonesia? Kita harus hormat kepada Allah. Loh, beda konteksnya. Gitu? Hormat kepada Allah, apa bedanya dengan hormat dengan bendera Indonesia?
Nah, bendera Indonesia hormatnya cukup tangan satu, hormat gerak. Jangan hormat kepada Allah tangan dua, Allahu Akbar, gitu kan? Tidak usah kita hormat kepada bendera, Allahu Akbar, tidak usah begitu. Jadi cukup tangan satu. Ada konteksnya sendiri-sendiri. Kita beragama ada madhabnya, kita berbangsa bernegara ada panutannya. Ojo dicampur-campur. Sing sholat ibadah gaya madhab Bung Karno, itu rusak kabeh niki gimana? Gitu, sholat orang modele campur karo lanang wedok. Ya seneng aku sing dudo-dudo ngene iki. Lho gak kudu meneh Pak, ini rada kebelet iki ngawur. Niku ngantos niki kali anak kula niku nggih rada curhat, rada ngeluh sepanjang jalan. Coba seandainya ada ibu jam 3 sudah dimasakin. Iki memang terpaksa gawe pop mie dhewe pengumuman. Soalnya rada angel, Pak. Modele kados kula niku rada angel. Nggih, kudu enggak sembarangan. Paling ibu kene sing cocok kaya iki. Pangane nggih dilalah jenengan kaya ngasih kesempatan nggih, niki penuh niki bolong. Dadi enak pandanganku. Ya Allah nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ngoten Bapak Ibu subhanallah. Terus kula jenengan mensyukuri kemerdekaan itu komponen-komponennya harus kita penuhi. Ya, fasabbih bihamdi rabbika itu di samping isi dengan ibadah amal soleh kula jenengan juga bersihkan diri kula jenengan dari karakter penjajah, tamak, rakus, gitu. Terus apa ya? Menghalalkan segala macam cara itu. Terus kula jenengan masya Allah dan memahami perbedaan, karena perbedaan itu adalah keniscayaan, tapi persatuan kita jaga itu adalah suatu kewajiban. Okay? Karena tidak sama bangsa Indonesia, dan hebatnya bangsa Indonesia itu Bapak Ibu, ya jangan mau diprovokasi orang, ya itu insya Allah dengan berpulau-pulau tapi bisa menjadi satu. Itu salah satu tanda panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tahun ini nih spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena ke-78. 7 itu berarti punya tujuan. 8 itu demi langkah masa depan, kan begitu? Langkah masa depan Indonesia harus kita perbaiki. Maka di situ jamaah sekalian, setelah fasabbih bihamdi rabbika, lalu wastaghfirhu. Di dalam kita mensyukuri kemerdekaan, kita istighfar kepada Allah. Artinya apa? Mawas diri, hati-hati, jangan terprovokasi, gitu. Dari hal-hal yang akan merusak NKRI. Dan itu maksudnya wastaghfirhu. Termasuk para ulama menyampaikan wastaghfirhu itu mintakan ampun untuk siapa? Untuk para leluhur kula jenengan. Karena terlepas dari pertolongan Allah, ini juga hasil dari ikhtiar, perjuangan, ya kan? Rela berkorban nyawa, keluarga, harta benda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan umumnya mereka adalah para ulama, tokoh-tokoh agama yang diinspirasi dengan hubul waton minal iman, gitu. Cinta tanah air sebagian dari iman, sehingga berjuang mereka mati-matian Bapak Ibu. Ya, disinilah kemudian kula jenengan harus dijaga baik-baik, hati-hati. Jangan sampai Indonesia yang sudah merdeka ini dirusak oleh tangan-tangan jahil, ya. Dan kita hargai para pejuang-pejuang kita agar mereka amal-amal soleh mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal lain, introspeksi dari wastaghfiruh itu adalah introspeksi, muhasabah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi merdeka sudah 78 itu harus lebih baik, Pak. Ojo ngene-ngene tok ae. Gitu. Kenapa kok gini-gini aja? Ya bisa jadi karena cara mensyukurinya tidak sama dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mestinya kula jenengan dalam konteks memerdekakan diri dan mensyukuri kemerdekaan dalam diri kula jenengan, ya itu sebaik-baiknya kita lakukan untuk bagaimana masa depan Indonesia ini lebih baik lagi. Jadi jangan stagnan dalam konteks tahun baru Hijriyah, apalagi tahun ini kan bersamaan dengan tahun Hijriyah ya Pak ya. Itu Masya Allah harus ada perubahan Pak. Ini sering dalam aturaken. Kenapa Indonesia ada tradisi wayang? Wayang itu kan awah-awahan tiang.
harus berubah lebih baik lagi. Dan itulah konsep hijrah. Maka di Agustus kali ini yang notabene bersamaan dengan tahun baru Islam 1400 berapa? 54 45 nggih. 1445. Dan sebagai seorang muslim ya, amalkan ajaran-ajaran Islam. Aja sampai kalau jenengan wong Islam gak ngerti ajaran Islam, ngertine Islam ala Jawa, Islam agama gandul gitu, dharma gandul. Akhirnya apa? Memaknai tauhid dengan sangkan paraning dumadi, tauhid manunggaling kawula Gusti. Lho niku nek digandengke kalih keimanan kula jenengan saya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mengarah kepada sasi Jawa, nah niki gitu, maknani sasi Jawa, dan niki mengke iso ngrusak iman kula jenengan sedaya. Mana sing apik niku nggih makna hijrah itu menghijrahkan diri kita, merubah diri kula jenengan dari sesuatu yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Indonesia dari tahun ke tahun kita peringati kemerdekaannya dengan konsep hijrah bersamaan dengan tahun baru kula jenengan harus lebih baik lagi. Seperti di surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsira wa sa'ah. Nggih, dados kula jenengan apabila siap menghijrahkan diri, merubah diri kula jenengan, dan Al-Jabari luar biasa Bapak Ibu, ini sudah menggambarkan hijrah panjenengan berhasil. Tak titeni, saya ini setiap sowan dateng ngarsa panjenengan, setiap kali pertemuan mesti bertambah orangnya. Muga-muga gak kurang makanannya. Ya, saya pernah Pak ada acara kayak gini yang datang banyak, yang disediakan kadang hanya sedikit, makanannya kurang. Sakno tamire kelabaan ndak karu-karuan. Nah, aku tak jarke wae. Wis oleh ngelmu nggih Pak nggih. Jenengan mriki lak ikhlas ya Pak nggih. Bukan karena makanan nggih. Mboten nggih ikhlas, nobane tinggal mulai kabeh wis ngaku. Niki prakarsa takmir mlane didongakne muga-muga takmire sehat kabeh nggih. Dengan kabeh iso istiqomah masyaallah nggih, memakmurkan rumah Allah Al-Jabbar. Sehingga jenengan urusannya semakin lancar nggih. Al-Jabbar itu kan bahasa Arab Pak. Al-Jabbar itu bahasa Arab. Nek basa Jawa ini jembar itu Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar rezekine jembar. Alhamdulillah. Itu jamaah sekalian. Ini sesuai dengan firman Allah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, ya, merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini, Indonesia ini, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Merasakan ketentraman, aman, damai, sejahtera di bumi Indonesia. Di samping itu akan dicukupi rezekinya sama Allah. Dan bukti ini apa? Lanjenengan loh. Gitu, mulai dari masjid ini yang biasa-biasa saja, sekarang sudah mulai luar biasa. AC-nya semakin dingin, gitu. Ibu-ibu bisa menamburi sampai katuen, gitu. Jadi alhamdulillah. Niku tanda nek Allah semakin memperbanyak rezeki kula jenengan dengan nikmat hijrah ini. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang penuh berkah. Jadi dengan hijrah itu dalam konteks keindonesiaan, kula jenengan mensyukuri kemerdekaan, ya, dengan menghijrahkan diri kita menjadi lebih baik lagi, maka Allah akan memenuhi dengan keberkahan. Apa syaratnya agar mendapatkan keberkahan dari Allah? Yaitu beriman dan bertakwa. Orang yang beriman bertakwa, apalagi dalam konteks berbangsa bernegara, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kaum bangsa Indonesia ini, rakyatnya, masyarakatnya beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ngoten Pak, gemah ripah lo Jinawe ngoten niku. Nempun ngoten akan menjadi negara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang indah, nggih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang senantiasa diberikan ampunan Allah. Nek cara bahasane jenengan gemah ripah loh Jinawi, tata tentrem kerto raharjo, murah pangan, murah sandang, murah
papan. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ada kalau tak kelatu ibu nangkin dalam atur datang panjenengan ngapunten ingkang kathah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rahmati kami, sayangi bangsa kami, ridhoi langkah-langkah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami, dan para pejuang-pejuang yang telah mendahului kami. Terimalah amal-amal soleh mereka, terimalah pahala dan lipat gandakan perjuangan-perjuangan mereka, jasa-jasa mereka, sehingga Engkau memberikan perkenan ridho-Mu ya Allah, untuk memberikan rahmat kemerdekaan ini ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk meneruskan estafet perjuangan mereka melalui ibadah-ibadah kami, visi dan misi kami, terutama di Masjid Al-Jabar ini ya Allah. Kajian-kajian Engkau ridhoi ya Allah, untuk seluruh jamaah yang hadir ya Allah, atau yang bisa mengikuti acara ini ya Allah. Engkau lancarkan usaha kami, Engkau berkahi hidup kami, bahagiakan keluarga kami ya Allah, baik-baik putra-putri kami, dan jadikan hidup kami ya Allah hidup yang mulia istiqomah dengan rezeki-Mu yang kathah barokah melimpah, untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, salat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, berdoa di Raudhah, di tempat-tempat mustajabah dalam haji maupun umrah ya Allah. Yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, mudahkan jamaah Al-Jabar dan seluruh pemirsa ya Allah untuk senantiasa beribadah ke hadirat-Mu ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu dan ridhoi kami ya Allah, untuk bisa pergi ke tanah suci ya Allah, umrah maupun